Nah, pada saat sholat malam itu di sekitar tenda itu seperti ada bayangan putih. Bayangan putih itu yang awalnya itu hanya satu, dua, tiba-tiba menjadi banyak. Ada darah yang selalu netes dari mulutnya itu. Nah, terus di matanya itu kalau kita melihat matanya seolah-olah bikin kita tuh ketakutan lah pokoknya. Kelihatannya normal tapi mungkin sorot matanya itu tajam banget. Jadi Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gua Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat Season 2. Sebelum gue mulai video pada kali ini, ayo kita ramaikan Om Mamat Season 2 dengan cara komen yang banyak di kolom komentar. Jadi di episode kali ini, kita sudah mendatangi kediaman seorang narasumber yang mempunyai cerita sangat luar biasa ketika mendaki Gunung Ciremai. Selamat malam Kang Pupung. selamat malam Mas Fajar. Akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya setelah sekian lama. Ya, ini yang kedua kali nih ketemu lagi nih. Jadi buat kalian yang belum tahu, sebetulnya Kang Pupung ini pernah ada di salah satu video RJ5 yang berjudul Teror Semalam di Pendakian Gunung Ciremai. Jadi pada saat itu, Kang Pupung mendaki di tahun 2002 dan tersesat bersama seorang temannya dan mengalami banyak hal-hal mistis. Bertemu cukup banyak sosok dan mungkin bahkan bisa dibilang teror ya Kang? Ya, jadi teror-teror dari sosok-sosok gaib lah gitu, ditambah juga dengan ya konflik kita berdua gitu. Jadi dari mulai tengah malam hampir sampai pagi gitu. Jadi ya sebuah pengalaman lah pada saat itu. Itu memang cerita yang sangat luar biasa sekali dan jujur memang Kang Pupung itu sempat agak trauma ya Kang? Iya, sempat. Jadi udah sempat malas gitu, tapi akhirnya pengen coba lagi gitu karena penasaran lah gitu. Karena memang kecintaan Kang Pupung akan alam dan pendakian, akhirnya Kang Pupung memutuskan untuk melakukan pendakian kembali di Gunung Ciremai tahun 2017. Dan lagi-lagi ternyata mengalami kejadian horor. Katanya sempat bertemu jin muslim ya Kang? Ya, seperti itu. Jadi ya ketemu terus diajak keliling-keliling gitu sama mereka gitu. Samping itu ada juga bertemu dengan kelompok-kelompok yang jahatnya juga ada gitu. Ya gangguan-gangguan yang jahat lah gitu. Apa yang dirasakan pada saat itu Kang? Kalau pada saat dengan kelompok yang jin muslim bawaannya tenang aja, nyaman gitu. Cuma kalau untuk ketemu dengan yang bangsa-bangsa siluman gitu ya takut gitu. Manusiawi gitu kan, karena bentuknya juga nggak wajar lah gitu. Jadi ya takut kita sebagai manusia gitu. Baik, ditahan dulu Kang cerita lengkapnya nanti. Buat kalian yang belum subscribe channel RJ5, ayo buruan di subscribe dan juga jangan lupa aktifkan lonceng di sebelahnya agar kalian mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru dari video RJL. So, langsung saja, berikut adalah ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cerita ini terjadi pada tahun 2017, tepatnya di malam tahun baru. Sebetulnya pada saat itu tidak ada rencana untuk pendakian, tapi tiba-tiba entah kenapa untuk mengisi di tahun baru itu
saya memutuskan untuk mendaki. Pada saat itu tidak ada satupun teman-teman yang biasa mendaki bareng itu, ketika dihubungi itu nggak ada yang bisa. Jadi terpaksa akhirnya saya membuat perencanaan, saya berangkat sendiri untuk mendaki ke Gunung Ciremai pada malam tahun baru. Singkatnya, ketika tiba di pos Linggarjati di Cibunar, saya pada saat itu berangkat siang dan sampai di sana itu pada asar. Tiba di pos setelah registrasi, di sana saya bertemu dengan dua teman lama yang merupakan petugas ranger juga di situ. Kita cukup lama berbincang-bincang, kita ngobrol gitu kan. Tiba-tiba satu teman saya itu mengatakan, namanya Kang Adi. Kang Adi itu bilang, "Mas mau kemana?" katanya. "Mau camping apa ke puncak?" gitu kan. Saya bilang, "Mau ke puncak, Mas. Kalau bisa mah nggak usah, cuacanya sedang buruk." Dia bilang begitu. "Nggak, Mas, saya udah rencana pengen main ke atas gitu." Setelah Kang Adi ngasih tahu bahwa cuaca sedang buruk karena dari siang itu selalu turun hujan, akhirnya saya hanya bisa mengatakan, nggak apa-apa Kang, lagian juga sudah rencana gitu kan, pengen main gitu. Dia sebetulnya sih tidak mengizinkan, hanya ya sudahlah terserah saja gitu. Masuk pukul 7 memasuki waktu Isya. Saya sempatkan dulu untuk sholat Isya. Setelah sholat Isya saya mulai persiapan. Pada saat persiapan tiba-tiba ada satu orang petugas lagi dari Cibunar. Dia mengatakan lebih baik kalau mau naik ditunda aja katanya gitu. Soalnya nggak enak, cuacanya lagi hujan terus. Akhirnya di situ saya sempat, oh yaudah Kang, nanti insya Allah paling saya tunda dulu lah. 1 jam apa 2 jam. Berarti ada 2 orang ya yang bilang untuk menunda perjalanan Kang Pupung ini. Apa karena Kang Pupung mendaki sendiri kah? Ya karena pada saat itu memang saya mungkin boleh dikatakan orang bilang solo hiking. Pada saat itu saya sendiri dan ada 2 orang mengatakan lebih baik mah jangan katanya gitu. Soalnya cuacanya kan sedang buruk gitu. Cuma saya tetap gitu karena saya udah niat, saya udah persiapan, akhirnya saya tetap berangkat. Saya berangkat itu diperkirakan pada saat itu setengah 9 malam, dengan cuaca gerimis, artinya udah nggak hujan yang begitu besar, hanya gerimis. Pada saat pendakian dari pos ke pos itu semuanya sebetulnya tidak ada sesuatu yang aneh-aneh lah gitu, semuanya normal, tidak ada gangguan-gangguan apakah itu dari cuaca atau dari hal-hal yang lain, semuanya normal. Bahkan bertemu dengan beberapa pendaki yang sedang beristirahat. Tibalah pada pukul 1 pada saat itu sudah berada di pos namanya pos Batu Lingga. Hanya saja di pos itu kosong. Biasanya kalau pada malam tahun baru itu kan rame gitu. Cuma nggak tahu kenapa di pos itu kosong, di pos Batu Lingga itu. Tidak ada satu tenda pun atau ada orang yang sedang beristirahat. Karena sudah cukup lama perjalanan dan saya memutuskan untuk istirahat di pos Batu Lingga tersebut. Nah, pada saat istirahat itu hujan kembali lebat ceritanya. Pada saat itu hujan kembali lebat. Akhirnya saya buru-buru mendirikan tenda. Setelah tenda jadi, hujan itu berhenti, kembali gerimis lah biasa gitu. Dan pada saat itu malam itu cuaca cukup sangat dingin sekali. Saya ingat karena pada saat itu dimanapun kita berada, daripada maksudnya jangan bengong lah, apalagi kan sendiri. Jadi saya putuskan apa aja lah yang saya bisa, saya baca sholawatan aja gitu sambil
makan makanan ringan dan membuat segelas kopi. Dan keanehan itu terjadi pada saat memasuki 1:30. Tenda itu tiba-tiba menjadi, yang tadinya dingin, suhunya menjadi hangat. Apakah karena pengaruh dari cuaca atau apa, pokoknya yang tadinya dingin tiba-tiba jadi hangat suasananya. Daripada saya tidur pun nggak bisa, udahlah saya putuskan sholat malam di situ. Saya sholat malam 2 rakaat. Nah, pada saat sholat malam itu di sekitar tenda itu seperti ada bayangan putih. Bayangan putih itu yang awalnya itu hanya 1, 2, tiba-tiba menjadi banyak. Nah, ketika saya dalam sholat melihat bayangan itu, sebagai manusia yang punya perasaan takut lah gitu. Jadi sempat bertanya-tanya di dalam hati, itu di luar itu ada apa gitu, kok banyak bayangan putih berdatangan gitu. Akhirnya supaya saya nggak takut, saya kencengin bacaan saya kencengin. Tiba-tiba ketika di lafaz walau golin itu, mereka itu yang di luar itu semuanya mengatakan atau semuanya bilang seperti sholat, jadi amin. Nah, di situ saya kaget, berarti di sekeliling tenda sini banyak orang gitu. Jadi pada saat itu tiba-tiba aja banyak yang bilang amin. Iya, jadi seperti ada di masjid atau musola gitu, jadi seperti orang berjamaah, sholat berjamaah. Jadi serentak bilang amin gitu. Tapi Kang Pupung sempat lihat siapa yang bilang amin? Enggak sempet lihat, itu cuma bayangan putih aja di luar tenda gitu. Jadi nggak sempet nengok itu orang atau bukan gitu. Jadi saya hanya meneruskan sholat saya aja pada saat itu gitu. Jadi begitu selesai sholat, karena penasaran saya coba mau buka tenda. Tiba-tiba begitu saat mau buka tenda, dari luar ada suara gitu. Dari luar ada suara seperti mungkin kakek-kakek atau bapak-bapak lah. Dia mengucapkan salam dari luar tenda, terus saya jawab waalaikumsalam. Nggak usah dibuka katanya, udah kamu di dalam aja, nanti ikutin aja apa yang saya bilang katanya gitu. Nggak lama kemudian yang bayangan-bayangan putih itu yang tadinya berpencar di mana-mana itu jadi kumpul jadi satu. Jadi sebuah cahaya yang besar gitu. Nah, kemudian si kakek itu bilang, coba kamu tutup mata kamu, jangan dibuka sebelum saya suruh buka katanya gitu. Akhirnya saya tutup mata, ada sekitar 30 detik seperti kalau orang dihipnotis itu kayak di alam bawah sadar gitu. Jadi tiba-tiba ada sebuah kayak layar putih. Nah, di situ di layar putih itu adalah pemandangan di luar tenda gitu. Jadi saya bisa melihat keadaan di luar tenda itu dari layar putih itu dalam keadaan memejamkan mata. Si kakek yang ada di luar itu ya kelihatan gitu. Hanya saja kalau yang lain itu nggak kelihatan, maksudnya nggak kelihatan itu wajahnya, karena ada yang jelas, ada yang kurang jelas gitu. Nah, kebetulan yang paling jelas itu si kakek itu. Semuanya pakaian serba putih, terus dari sekian yang ada di situ yang pakai sorban gitu, pakai apa namanya peci, ya cuma kakek itu aja, yang lainnya nggak, hanya pakaian putih-putih aja. Nah, akhirnya si kakek itu masuk ke dalam tenda. Terus tiba-tiba ketika si kakek itu masuk ke dalam tenda, saya diajak keluar. Ketika keluar tenda, tiba-tiba seperti ada di sebuah perkampungan, seperti layaknya kita di dunia gitu kan. Ada kampung ini, suasananya persis seperti di perkampungan manusia. Banyak rumah gitu maksudnya, Kang? Ya, banyak rumah, ya ada gentengnya, ada besi apa tuh namanya, halaman pembatas gitu, ada pagar-pagarnya gitu. Terus
ada halaman-halaman tanaman, ada potnya gitu. Hanya yang membedakan adalah rumahnya di sana tuh bagus-bagus, terus bersih aja gitu, bersih. Orang-orangnya ada yang di dalam rumah, ada yang duduk di depannya, ada yang sedang mengobrol, ada. Nah, saya diajak sama kakek itu keliling di mungkin kampung itu gitu, diajak keliling. Nah, terus diajak ke sebuah masjid. Jadi dia ngasih tahu masjid kita di sini. Terus kalau misalkan tempat kayak pendopo kumpul gitu, itu ada di sebelah baratnya atau di sebelah depan pengimaman lah di situ gitu. Cuma yang membedakan itu mungkin dengan manusia kita. Kalau manusia itu kan ya seperti beginilah, maksudnya normal gitu. Cuma kalau mereka itu kupingnya itu seperti mungkin kalau binatang kayak kucing gitu, kayak lancip gitu. Lancip. Jadi lancip ke atas, terus matanya juga yang sebelah sini naik ke atas gitu. Jadi lancip lah gitu, kayak kucing, persis kayak kucing. Tangan, kaki semua nggak ada yang aneh, hanya telinga dan matanya aja gitu. Pada saat mengelilingi di kampung itu, tiba-tiba itu dari atas itu ada suara seperti mungkin kalau mau turun hujan tuh ada geluduk gitu. Jadi seperti ada suara geluduk, terus ada asap warna hitam. Asap itu muter seperti mungkin kayak kayak angin tornado lah yang muter gitu. Asapnya muter, tiba-tiba lama-kelamaan tuh si asap tuh jadi ngebentuk. Nah, ngebentuknya itu awalnya cuma tongkat aja satu. Jadi sebuah tongkat. Nah, tiba-tiba si tongkat itu, dari tongkat itu keluar. Ada keluar, mungkin penghuninya apa gimana lah gitu. Di pegangan itu kan ada seperti simbol gitu. Mungkin kalau dilihat sih seperti kayak ular lah begitu, kayak pegangannya tuh ada simbol ularnya. Nah, dari mulut ular itu keluar lagi asap. Nah, si asap itu yang tiba-tiba jadi nenek-nenek itu. Nah, si tongkatnya terus diambil sama si nenek itu. Nah, pada saat itu si nenek itu langsung bilang, "Ngapain kalian bawa bangsa manusia ke sini?" katanya. "Bangsa manusia itu cuma bikin kotor," katanya. "Cuma bikin kerusakan aja. Suruh keluar dari sini atau enggak akan saya bawa," gitu. Nah, ketika si nenek itu bilang begitu, tiba-tiba si kakek yang nuntun saya itu langsung maju ke depan, makanya untuk melindungi lah barangkali. Nah, pada saat itu terjadi seperti dialog. Kalau dalam singkatnya si kakek itu cuma bilang, "Ini urusan saya, bukan urusan bangsa kamu," katanya gitu. Cuma mungkin si nenek ini nggak terima. Akhirnya datanglah pasukan-pasukannya. Ada yang orang itu badannya kuda, ada yang badannya ular, ada yang semuanya inilah serba binatang gitu. Ada yang burung kepalanya orang, jadi macam-macam. Di situ mungkin kalau yang suka lihat di TV-TV lah, kayak pertempuran zaman kerajaan, ya persis seperti itu. Jadi terjadi perkelahian seperti adu ilmu gitu. Ada yang terbang, ada yang sampai diikat di pohon, ya pokoknya macam-macam lah. Jadi pertempuran antara pasukan jin muslim mungkin dengan para siluman itu. Akhirnya kalah, si pasukan siluman itu kalah gitu. Nah, akhirnya si kakek itu ngasih tahu, "Nanti kalau kamu ketemu wujud yang seperti itu lagi, kamu jangan lupa sholat aja 2 rakaat, terus baca surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali, terus berdoa minta supaya kita itu diberi keselamatan." Jadi kata si kakek itu begitu. Terus saya tanya, kalau emang dia itu siapa gitu. Nah, dia itu yang
Mungkin kayak penghuni bangsa siluman di Gunung Ciremai gitu. Dia sih nggak menyebutkan nama, tapi sepertinya si kakek itu udah paham kalau saya tahu gitu siapa si nenek itu gitu. Singkat cerita, tiba-tiba terdengar suara adzan. Nah, ketika terdengar suara adzan itu, si kakek itu dengan rombongannya mengajak saya ke sebuah masjid di kampung itu untuk melakukan sholat berjamaah. Ketika hendak melakukan sholat, si kakek bukan menawarkan, malah jadi saya itu suruh jadi imam di situ. Cuma karena saya itu kan di sekeliling saya itu kan yang saya kelihatan itu orang-orang tua, jadi takut nggak sopan atau gimana, jadi saya nggak mau jadi imam. Tapi mereka maksa, udah pokoknya bangsa kami itu pengen diimami oleh bangsa manusia, dari golongan manusia. Tapi saya tolak, terus akhirnya saya minta untuk keluar dari alam mereka gitu. Akhirnya si kakek itu mengizinkan, tunggu setelah bangsa kami selesai sholat katanya gitu, nanti akan saya antarkan kamu pulang. Nah, ketika mereka selesai sholat, terus saya dibawa tuh ke sebuah, ya mungkin dari kampung itu tuh masuk ke sebuah gerbang yang di situ tuh hutan gitu tuh. Pertama kebun, terus akhirnya hutan. Nah, di situ ada gerbang. Nah, saya diantar sampai gerbang itu, terus si kakek bilang, nanti Kalau saya bilang suruh tutup matanya, saya tutup, tapi jangan dibuka sebelum saya suruh, katanya. setelah saya tutup mata, suara si kakek itu udah nggak ada. Sekitar 30 detik kemudian kedengeran lagi tuh, silakan dibuka matanya. Nah, ketika dibuka, saya udah ada di tenda, saya udah balik lagi di tenda gitu. Nah, terus akhirnya saya lihat jam, ternyata udah subuh. Karena memang kedengeran ada suara adzan di situ. Akhirnya saya sholat subuh. Setelah sholat subuh saya beres-beres. Setelah beres-beres sekitar pukul 6 saya melanjutkan perjalanan ke puncak. Pada saat itu memang cukup lama, Kang, diajak kelilingnya. Keliling di alam mereka itu. Iya. Hanya 5 menit sih, yang saya ingat cuma 5 menit. Sebentar maksudnya. Iya, hanya 5 menit. Jadi ketika masuk keliling-keliling gitu kan, tiba-tiba datang sekelompok bangsa siluman. Itu juga yang kata Kang Pupung pertempuran itu juga cuma singkat berarti. Singkat, jadi seperti apa ya, hanya persis kayak mungkin difilmkan lah banyak gitu. Jadi mereka menyerang, tiba-tiba mereka itu ada yang terbakar dengan begitu cepatnya, ada yang diikat di pohon, ya secara cepat aja gitu. Tapi tahu-tahu malah keluar pas subuh. Jadi ketika pertempuran itu selesai, terdengar suara adzan. Nah, ketika terdengar suara adzan, bangsa mereka itu mengajak saya tuh untuk ke masjid untuk sholat gitu. Nah, ketika saya berhasil keluar dari alam mereka pun, di alam kita, alam manusia, memang sedang ada adzan. Nah, itu adanya adzan subuh. Jadi mungkin kalau dihitung-hitung dari pukul 1:30 sampai hampir 4:30 lah gitu. Kurang lebihnya 3 jam. Saya ada di alam mereka itu sekitar 5 menit, di alam kita itu udah 3 jam kemudian gitu. Dan akhirnya setelah kejadian itu, di pagi itu juga saya langsung memutuskan untuk berangkat dari Batu Lingga menuju ke puncak. Selama perjalanan dari Batu Lingga ke puncak, awalnya saya tidak menyadari bahwa ternyata ada sesuatu yang aneh gitu. Baru ingat gitu, kalau semalam itu terjadi hujan gitu. Tapi kok ini udah kering gitu, seakan-akan itu nggak terjadi hujan.
Harusnya kan normalnya itu becek atau masih ada genangan air gitu. Nah pada saat itu semuanya kering dan seolah-olah tidak terjadi hujan di malam itu. Dan sampai ke puncak pun semuanya normal. Saya berada di puncak itu mungkin kalau tidak salah dari Batu Lingga itu jam 6, saya sampai di puncak itu hampir jam 9 karena saya juga santai, tidak terlalu terburu-buru. Nah siang, duhur, saya baru turun. Nah pada saat turun itu saya agak cepat tuh turunnya, kadang-kadang diselingi lari sedikit gitu. Dan tanah juga itu yang saya lewatin dari Batu Lingga ke bawah itu memang kering, jadi tidak ada bekas ada hujan atau apa, semuanya normal aja gitu. Apakah mungkin barangkali ini tuh saya udah terlalu lama di alam yang lain sehingga ini udah hari keberapa, mungkin sempat kepikir seperti itu. Cuma kalau lihat tanggal tetap di tanggal 1 pas di tahun baru. Nah akhirnya sampai di bawah itu asar atau pukul 4 lah gitu. Saya udah sampai di pos Cibunar, pos perkemahan. Nah di situ saya ketemu dengan teman saya lagi. Dia bilang, gimana keadaan di atas katanya? Kamu bikin tenda di mana? Di Batu Lingga. Saya bilang di Batu Lingga. Cuaca di sana gimana? Kan semalam katanya hujan badai katanya gitu. Semalam emang hujan sih, cuma anehnya maksudnya sih, tanah tuh ini gitu, jadi kering, jadi tidak ada sesuatu yang aneh lah. Memang hujan tapi paginya tuh langsung kering. Maksudnya kering gimana katanya? Ya kering aja normal, saya bilang gitu. Nah akhirnya dia bilang di Batu Lingganya di mana? Ya pas di pos Batu Lingga yang dulu di situ ada batunya gitu. Nah akhirnya dia nanya-nanya terus, yang dilakukan pada malam itu apa di situ? Ya cuma istirahat aja. Terus saya sholat. Terus ya cuma saya tidak menceritakan kepada dia apa yang terjadi. Saya cuma bilang saya cuma istirahat, saya sholat, terus tidur, terus paginya saya lanjut lagi naik gitu. Dan sekarang udah turun. Setelah itu ya udah, maksudnya tidak ada keanehan-keanehan. Mungkin apa ya, jadi pelajaran buat saya, dimanapun kita berada, kalau kitanya benar pasti sesuatu yang benar pun atau sesuatu kebaikan entah itu dari mana itu akan mengikuti kita gitu. Tapi kalau kitanya dalam perjalanan itu nggak benar atau mungkin sompral atau bagaimana, ya barangkali nanti hal-hal buruk pun bisa terjadi, barangkali seperti itu. Yang mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran sih buat teman-teman yang suka naik gunung gitu atau yang suka camping. Ya intinya selain kita menjaga prosedur-prosedur dalam kegiatan alam seperti menjaga kebersihan, ya kita juga harus menyempatkan ketika waktu sholat sudah masuk ya kita sholat dulu. Jadi jangan sampai terlewatkan lah kalau bisa, jadi seperti itu. Baik Kang, terima kasih atas ceritanya nih. Sebelumnya kan mungkin ya tidak semua orang bisa mengalami pengalaman seperti Kang Pupung ya, misalnya bertemu dengan jin muslim dan bahkan katanya diajak juga masuk ke perkampungannya ya. Iya betul. Merasa takut gitu atau? Justru pada saat itu yang dirasakan tuh nyaman karena saya tidak ada merasa ada ancaman atau diperlihatkan hal-hal yang bikin takut, itu nggak ada gitu. Justru pada saat ada yang nenek-nenek itu saya takut karena sebagai manusia yang manusiawi lah gitu. Kalau ketemu begitu juga pasti adalah rasa takut gitu. Dan neneknya boleh digambarkan seperti apa Kang? Jadi kalau boleh digambarkan itu sosok si neneknya, tampilan mah maksudnya secara postur tubuh tinggi juga nggak terlalu tinggi, normal gitu. Cuma kalau dari wajah itu yang bikin seram itu ada di
mulutnya gitu. Kalau kulit ya keriput, terus rambut juga seperti terlihat beruban lah gitu. Cuma kalau kita melihat di bagian mulutnya tuh itu bikin serem tuh. Ada darah yang selalu netes dari mulutnya itu. Nah terus di matanya itu kalau kita melihat matanya seolah-olah bikin kita tuh ketakutan lah pokoknya. Kelihatannya normal tapi mungkin sorot matanya itu tajam banget, jadi kalau kita bertatap-tatapan itu kayaknya mending kabur aja gitu kalau saya gitu. Dari pakaian itu sebetulnya kalau dilihat seperti pakaian zaman dulu juga bukan gitu, jadi seperti gaun kalau zaman Belanda itu kan ada renda-renda gitulah. Bedanya kalau orang gaun Belanda itu kan biasanya putih, nah kalau ini hitam. Di di tangan sebelah kiri dia megang tongkat, kalau di sebelah tangan kanannya itu dia seperti memegang makanan, nggak tahu dari apa, pokoknya kalau setiap dia makan itu si taringnya itu tambah panjang gitu. Jadi pokoknya serem lah, mungkin ya begitulah gambaran bangsa siluman itu seperti itu ya. Jadi itulah cerita yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengambil hikmah dari kejadian yang pernah saya alami di pendakian itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia guys, sebuah kisah yang sangat luar biasa dari Kang Pupung. Tapi sebelum gue akhiri video pada kali ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin gue tanyakan kepada Kang Pupung. Sebetulnya Kang Pupung, itu ada banyak pengalaman horor nggak sih ketika mendaki gunung? Nggak selalu. Ya maksudnya setiap naik gunung itu nggak mesti diganggu, nggak gitu. Jadi kebetulan aja pada saat itu ada dapat gangguan itu. Yang lain-lainnya sih lancar biasa. Nggak pernah ada diganggu apa gitu, normal-normal aja gitu. Tapi sampai sekarang ketika mengalami hal tersebut tidak kapok mendaki gunung? Ya udah dianggap biasa lah ya, mereka juga karena walaupun punya tempat tersendiri juga gitu kan, punya alam sendiri, sebetulnya masih ada di sekitar kita gitu, hanya beda dimensi aja lah gitu, jadi masing-masing aja gitu. Selama kitanya baik bener ya insya Allah sih nggak akan terjadi apa-apa gitu. Mantap nih Kang Pupung. Terakhir Kang Pupung, ada pesan nggak buat teman-teman yang nonton nih? Ya pesan sih paling bagi sesama pecinta pendaki gunung lah ya gitu, khususnya di setiap perjalanan itu ya jangan lupa ibadah lah, paling tidak lima waktu gitu. Ya. Ketika sudah masuk waktu sholat ya kita sholat dulu gitu kan, hitung-hitung sebagai istirahat ya. Kalau misalkan bisa ditambah dengan yang lain, misalkan sambil membaca sholawatan atau disempetin ngaji itu kan lebih bagus gitu. Di samping itu juga ya dasar-dasar dari peraturan dalam pendakian, misalkan menjaga kebersihannya gitu kan, tidak membuang sampah sembarangan, itu juga sangat penting sekali gitu. Baik, itu dia pesan dari Kang Pupung, teman-teman. Mungkin akan gue tambahkan sedikit. Dengan adanya cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut ya. Akan tetapi kita harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Dan juga ketika kita mengalami hal-hal seperti ini, kita jangan lupa untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang ialah sebaik-baik tempat untuk meminta perlindungan. Terima kasih Kang Pupung sudah berkenan menceritakan ceritanya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.